itu sudah baguslah di sana. Itu Mhm. Mas Victor kira-kira tambahan saya. Tapi ingat bahwa Gunung Kidul ya mohon maaf masih terendah dari Ya. wilayah kabupaten kota yang lain. Nah ini terus kita buktikan lagi pembinaan pendampingan kita ini khusus untuk di Gedang Sari Gunung Kidul ini harus lebih ekstra lagi. Karena kami punya program Mas, nanti kita bicara banyak tentang pemberdayaan masyarakatnya seperti apa di sana untuk mengangkat masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan di sana melalui dunia pendidikan ini. Itu Mas Victor, tambahan saya sementara. Oke, baik. Itu menjadi background perbincangan kita ya, Smart Listeners. Ya. Ada dari Bu Hera tadi, kemudian Pak Kris juga. Sebelum kita break, saya mau ke Bu Hera. Bu Hera, kenapa akhirnya kemudian yang menjadi fokus atau yang menjadi titik apa ya, concernnya adalah dunia pendidikan, Bu Hera? Dari sekian banyak aspek ya, maksudnya kalau kita bicara soal kehidupan itu banyak sekali faktornya begitu. Tapi kemudian kenapa yang ditembak sama teman-teman dari Yayasan Pendidikan Astra sendiri, oke, pendidikan jadi concern kita ini? Sebenarnya Mas Vito, sebenarnya sih memang kalau kita bicara mengenai Astra International, Ya. konsentrasinya itu bukan hanya pendidikan. Jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, Astra juga konsentrasi di 4 pilar tadi ya, sehat, cerdas, kreatif, dan hijau. Cuman khusus yayasan kami memang difokuskan untuk bidang pendidikan. Nah ini mungkin yang apa namanya salah satu tujuan kami itu adalah supaya generasi muda menimbulkan melahirkan generasi muda yang mandiri dan peduli untuk membangun daerahnya. Karena memang kalau misalnya kita ngelihat pendiri Astra waktu itu ya, Om William Suryajaya, itu mereka dia memang menginginkan bahwa Astra ini harus sejahtera bersama bangsa. Jadi kami tuh bukan hanya sekedar melakukan usaha saja, tapi kami juga harus sejahtera bersama bangsa. Dan untuk ini salah satunya itu adalah untuk membangun semangat dan motivasi kami sebagai PMDR ini supaya paling tidak kan kalau misalnya ngelihat yang sangat penting tadi itu adalah kalau tadi bicara IPM itu kan salah satunya adalah tingkat pendidikan. Oleh karena itu khusus untuk bidang pendidikan dibuatlah yayasan kami, dan kami juga mempunyai moto ya, YPMDR ini mempunyai moto yaitu melayani dengan hati. Nah kalau misalnya kita ngelihat pendidikan memang mau nggak mau itu yang sangat penting ya buat kita, karena kami menginginkan sekolah-sekolah yang kami bina, kalau misalnya tadi Mas Vito ngelihat kita masuk di sana udah dari tahun 2007, dari tahun 2006 ya, dari 2006 kami masuk di Bogor sih memang, tapi untuk Gunung Kidul itu 2007 dan Bantul 2007. Kami nggak hanya sekedar masuk terus pergi gitu kan, enggak, kami bina sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekolah-sekolah binaan kami yang ada di Gunung Kidul dan ada di Bantul itu semuanya sudah menjadi sekolah unggul. Nah, jadi sekolah unggul itu bisa dilihat dari semuanya ya. Jadi sudah ada ICT based school. Terus mereka kan karena tahapan-tahapan pada saat kita masuk kan ada tahapannya tuh Mas Vito, dari pembinaan, terus ada proses mandiri, ada swapraja, ada proses unggul dan unggul. Kita harapkan bahwa sekolah-sekolah kita itu nantinya akan menjadi sekolah unggul, dan alhamdulillah yang di Panda itu semuanya sudah unggul. Yang di Gunung Kidul itu mungkin semuanya sudah unggul, dan yang 2 menuju kepada proses unggul. Dan itu semuanya yang kami inginkan agar supaya nantinya kalau misalnya sekolah kami yang sudah unggul nanti bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain di wilayahnya gitu loh. Jadi kami mempunyai juga program nantinya tuh pengen ada program pengimbasan gitu. Jadi guru-guru kami yang sudah ahli di bidang-bidangnya bisa mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain di daerahnya. Jadi paling tidak seluruh daerah sekitarnya itu nantinya juga akan menjadi sekolah unggul gitu. Nah, memang sih
karena kami tidak langsung meninggalkan, itu semuanya setiap tahun ini kami bina ya, walaupun itu soft skill-nya. Sementara kalau Mas Vito lihat sekolah-sekolah yang binaan Yayasan Pendidikan kami, itu semuanya tuh sudah kami berikan sarana prasarana, sudah memenuhi SPM, itu semuanya sudah kami berikan. Nah, sekarang tinggal soft skill-nya aja. Jadi kalau misalnya kami ada lomba-lomba segala macam, itu nanti mereka diikut sertakan. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara YPA MDR di Jogja, berarti kalau sejarahnya sudah panjang sekali dari 2007, luar biasa. Jadi dan masih didampingi sampai sekarang begitu Smart Listeners. Nah, kita break dulu, Bu Hera. Iya, Mas Vito, boleh saya nambah Mas Vito? Boleh sedikit, Pak Kris. Kita tambahkan Bu Hera. Kenapa pendidikan itu pertanyaan yang sangat basic ya. Kita nggak mau Indonesia ini terpuruk dari sisi kebodohan dan kemiskinan tentu saja. Dan ya salah satu hal yang penting dalam kehidupan ini ya pendidikan harus baik. Ya, tidak ada negara maju tanpa pendidikan. Ya, tetangga kita umpamanya Singapura, Malaysia, pendidikannya luar biasa. Membawa apa? Membawa masyarakat menuju kesejahteraan kan. Nah, itu makanya kami dibentuk ini, waktu itu inisiatornya adalah Presiden Direktur kami era 2005-2010, Bapak Michael D. Ruslim yang sekarang namanya diabadikan itu, yayasan kami. Itu adalah beliaulah yang menggagas yayasan ini. Satu hal yang ditekankan pada beliau apa? Berilah kesempatan anak didik kita, masyarakat di daerah yang sama dengan di kota atau di Jawa. Ya, kalau di luar Jawa, ya ukurannya Jawa tentu saja. Jadi kesempatan ini penting, makanya kami hadir, Mas. Dan untuk itu kami masuk di sekolah negeri. Ya, kami khususnya di sekolah negeri ya, Mas. Karena itu netral, tidak membawa bendera latar belakang apapun, komunitas apapun. Kalau negeri kan general ya. Nah, itu maksudnya. Kami hadir di daerah-daerah. Begitu Mas Victor. Oke, baik. Saya nanti di segmen selanjutnya mau lebih ngulik lebih dalam lagi. Pertanyaannya sudah numpuk di kepala saya ini. Ya, silakan Mas Vito. Yang sebanyak mungkin 2 jam boleh, 2 jam juga boleh. Oke, nanti nggak sarapan, Pak. Oke, kita break dulu, Smart Listener. Nanti di segmen selanjutnya saya masih dengan Bu Hera, Ketua Pengurus dari YPA MDR. Kemudian ada Pak Kris juga, Sekretaris Pengurus YPA MDR. Silakan Anda bisa bergabung di 08156894 kali, atau Anda bisa telepon kami di 0274557760, atau ke Twitter kami @smartfmjogja, dan Facebook kami di Smart FM Jogja. Kami segera kembali. Satu menit ya? Kita punya 1 menit, Bu Hera, Pak Kris. Ya, monggo. Baik. Mungkin bisa minum dulu. Nah, ini samping saya cemilan, Mas. Waduh. Ya, cuman emang Jogja ini memang khusus ya. Maksudnya tuh ini kan memang kebetulan juga Jogja ini sebagai kota pendidikan ya. Tapi saya surprise juga bahwa banyak juga di daerah-daerah yang sekitar Jogja ini sekolahnya masih sangat terbelakang gitu. Apalagi kalau misalnya di Gunung Kidul, kita kalau melihat dulu itu siswa ada yang sampai jalan berapa kilo baru menuju sekolah kita ya Pak Kris ya saat awal. Iya betul. Luar biasa. Oke, dengan label pendidikan ya, kota pendidikan ya. Wow. Oke. Nanti mungkin Mas Vito, saya pengen jangan lupa mengenai yang karena kan ini Jogja kan kota batik ya. Jogja kota batik. Jadi kami ini punya wacana untuk menjadikan karena Gedang Sari itu kan ada ciri khas batiknya juga. Nah, kami punya wacana untuk membuat suatu komunitas pembatik cilik. Nah, itu yang sebenarnya yang kami inginkan gitu. Komunitas pembatik cilik, dan kami juga di Astra itu ada yang kita sebut dengan Kampung Berseri Astra gitu, dan juga menuju Desa Sejahtera Astra. Oke, siap. Sudah saya catat, Ibu. Siap.
kita masuk, Bu Hera, Pak Ya, Kris. monggo. Monggo. Ya, Smart Business kembali Anda dengarkan kami di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Saya masih bersama dengan Bu Herawati, Ketua Pengurus YPA-MDR, dan juga Pak Kris di pagi hari ini, Sekretaris Pengurus YPA-MDR. Saya mau masuk di segmen kedua ini mungkin sedikit lebih teknis ya, Bu Hera dan juga Pak Kris. Terutama tadi setelah dijelaskan bahwa ada tujuan, ada misi, ada visi yang besar di sana. Kalau sudah masuknya ke sektor pendidikan, saya pikir itu sangat menjadi dasar sekali untuk melanjutkan ke sektor-sektor lainnya, bisa ke ekonomi dan lain-lain. Dan yang menarik adalah kemudian Yayasan Pendidikan Astra ini fokusnya langsung ke pendidikan, seperti yang dijelaskan Bu Hera sama Pak Kris tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begitu, Pak Kris, kan kalau saya ke Pak Kris dulu deh. Kan kalau kita bicara soal dunia pendidikan itu elemennya banyak ya Pak Kris ya. Iya. Kita bicara sekolah saja itu di dalamnya itu sudah ada banyak komponen. Mulai dari muridnya, gurunya, komite sekolah, kemudian ada pengelolaan dana, macam-macam. Nah, pendampingan atau ranahnya dari teman-teman YPA MDR sendiri di bagian mananya, Pak Kris? Iya, Mas Victor, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Ibu Hera kan singgung di awal bahwa kehadiran YPA MDR di Gedang Sari maupun di Panda bukan charity, bukan sekedar membantu terus ditinggal, enggak. Ya. Justru kami punya program yang terstruktur, ya, berkelanjutan, Mas. Ya, tadi kan kalau target kita menjadi sekolah unggul, ya, bahkan berwawasan global, itu target. Harus terukur, Mas. Jadi pendidikan yang kita bantu di sana itu harus berdampak. Ya, wujudnya harus nyata. Nah, keunggulan tadi ukurannya adalah ICT base, ya, ISO 9001, kemudian Adiwiyata, kemudian akreditasinya harus A, ya. Nah, berwawasan global juga. Nah, pendampingan ini penting. Jadi apa? Kami berkolaborasi sinerginya dengan akademisi, dengan narasumber yang punya kompetensi, ya. Kami mendampingi, ada program yang berkelanjutan sepanjang tahun itu apa? Ya, contoh misalnya di bidang akademis kita memberikan pelatihan yang intens kepada guru-guru di bidang kompetensi tentu saja. Kompetensi dasarnya ada 4 guru itu harus terpenuhi. 1, pedagogiknya bagaimana? Kompetensi profesionalnya gimana? Kompetensi sosialnya bagaimana? Kompetensi kepribadiannya bagaimana? Ditambah lagi ketika era berubah, di sini sekarang kita mengenal revolusi industri 4.0, kompetensinya harus bertambah guru, yaitu diberikan pelatihan kompetensi di bidang apa? Kreativitasnya harus berkembang, inovasinya, ya, kemudian kolaborasinya dia, komunikasinya. Nah, ini dilengkapi semuanya. Nah, bahkan sekarang keterampilan dia, kemampuan dia di digitalisasinya harus berjalan juga. Ini adalah perangkat penguasaan guru pada situasi era digital sekarang ini, ya, itu dilakukan. Nah, kemudian komite sekolah, sebelum komite ada kepala sekolah. Kepala sekolah kita berikan pembekalan, pelatihan, kompetensinya di bidang manajemen sekolah, Mas Victor. Bagaimana mengelola guru, mengelola sekolah, mengelola dana BOS, itu kita ajarkan semua. Nah, kami punya tools manajemen yang di Astra kita ajarkan, namanya Plan, Do, Check, Action. PDCA. Itu tools manajemen kami menjadi Astra W kita sebutnya. Ya, di mana setiap saat di awal pembelajaran sekolah baru, ya, awal tahun baru kita ajarkan sekolah ada namanya rapat kerja. Perencanaan yang baik seperti apa, ya, lalu pengerjaannya bagaimana, do-nya, kontrolnya gimana, ya, itu evaluasinya, ya, terus action berikutnya apa. Nah, ini harus dipenuhi, difahami, dijalankan oleh
kepala sekolah maupun guru-guru. Ya, dari sisi akademis contohnya itu ya. Kemudian non akademis apa? Nah, ini ada ranah di mana komite sekolah terlibat. Kami mengajarkan namanya bagaimana life skill, kecakapan hidup. Kami mengajarkan namanya seni budaya. Tadi Bu Hera sudah sebut di awal-awal ya. Jadi ini kita berikan pelatihan pendampingan untuk mewujudkan apa? Bahwa tidak hanya cerdas, tapi punya keterampilan anak didik kita. Ya. Nah, apa hubungannya dengan komite sekolah? Nah, komite sekolah menjadi mitra sekolah di dalam support baik advisernya mengadvise ya, menasihati, kemudian memonitor, bahkan sampai pendanaannya. Nah, untuk itulah komite sekolah kami berikan pelatihan dan pendampingan untuk sebuah usaha. Nah, ini menarik ini karena konsep kami berbeda mungkin dengan pihak-pihak lain yang untuk penentuan sekolahnya ya. Kalau kami sampai kepada komite sekolahnya diberikan pelatihan dan pendampingan dalam rangka pengelolaan usaha. Ini yang nantinya komitenya bisa mensupport pendanaannya kepada sekolah. Nah, perannya apa? Ketika Astra tidak di sana lagi, karena tidak selamanya kami hadir, ya, untuk hal bantuan sarana prasarana. Ya. Itu bukan kami lagi, nanti diambil alih oleh komitenya. Makanya peran komite sekolah dalam hal kemitraan sekolah, kami mempersiapkannya dengan ada usaha komite sekolah. Nah, nanti ceritanya panjang, karena kami sudah melakukannya itu, seperti tadi disinggung, ada namanya komunitas batik cilik. Nah, itu Bu Hera bisa cerita itu. Itu apa itu? Itu silakan, monggo. Oke, baik. Nah, karena sudah dibantu bridging oleh Pak Kris, meringankan tugas penyiar sekali ini Pak Kris. Ya, baik. Aku mau melamar jadi penyiar masalahnya Mas ini. Oh gitu, kalau sudah pensiun. Iya. Dimasukkan saja ya CV-nya. Ya, ke Smart FM boleh. Oke, Bu Hera, saya mau menariknya dari sini. Berarti ketika teman-teman dari YPMDR sendiri sudah banyak sekali memberikan fasilitas-fasilitas dan bantuan-bantuan pelatihan. Kemudian tadi dijelaskan juga sama Pak Kris, kita tidak hanya bicara soal akademis yang formal begitu, tapi ada yang diangkat selain itu. Sebenarnya saya mau tanyanya mungkin lebih ke bagaimana dengan potensi daerah atau potensi wilayah, misalnya dari sisi kebudayaan, dari sisi kekayaan intelektual, kekayaan seni dan lain-lain. Itu apakah juga menjadi fokusnya YPAMDR juga begitu? Saya ke tentang kearifan lokalnya Mas, yang mau diangkat mungkin Bu Hera bisa cerita itu. Monggo Bu Hera, untuk kearifan lokalnya sendiri seperti apa? Di mute Bu, unmute Bu. Unmute dulu. Sorry, iya tadi kita kan sudah sampaikan ya bahwa kita tuh masuknya nggak ke SMA, kita masuknya ke SMK. Kenapa? Karena supaya tuh mereka pada saat mereka lulus mereka mempunyai keahlian, ya, jadi mereka bisa menjadi UKM. Itu sih sebenarnya tujuan kami. Nah, SMK pada saat kami masuk ke SMK kami melihat kearifan lokal, keunggulan daerah yang kami masuk itu apa. Ya, jadi contohnya kalau seperti kami di Gedang Sari, itu SMK kami jurusannya itu adalah tata busana. Karena kami tahu bahwa memang di Gedang Sari itu mereka mempunyai kearifan lokal batik, membatik. Jadi dari SD kami sudah ajarkan mereka untuk membatik. SMP juga, SMK itu membatik dan akhirnya bisa membuat baju. Yaitu yang kami inginkan. Nah, di Panda juga kita lihat apa sih yang bagus di situ? Nah, contohnya di situ memang ada batok kelapa, segala macam kelapa. Jadi itu nanti mereka juga bisa membuat kerajinan dari batok kelapa. Terus kita ngelihat juga apa di situ yang menjadi kearifan lokal. Oh, makanan ya di situ. Jadi kita SMK-nya itu kita khususkan juga untuk yang makanan ya. Kalau tadi di Gedang Sari tata busana, kalau misalnya di Panda itu tata boga. Nah, pada saat kita SMK kita ajarkan tuh siswa-siswi ini untuk membuat kue, membuat segala macam, dan itu sampai sekarang mereka sudah bisa menjual produk-produknya.
Jadi kalau di Gedang Sari itu sudah ada tuh hasil-hasil karyanya yang sudah bisa dijual. Nah, kami yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris membentuk komunitas pembatik cilik ya di sini. Jadi di sini itu sebenarnya kolaborasi dan sinergi antara Astra Group dan Kampung Berseri Astra yang tadi saya sebutkan. KBA di Tegalrejo Gedang Sari. Dan di sini kita harapkan tempat itu akan menjadi tempat wisata batik. Jadi kita bentuk apa yang kita sebut dengan komunitas pembatik cilik binaan YPMDR. Jadi orang-orang tuh tentunya kalau misalnya ada turis, bisa dibuka sebagai daerah pariwisata yang baru gitu di sana. Jadi kalau misalnya mau nyari, komunitas pembatik cilik, saya mau belajar batik gimana? Itu ada daerahnya. Dan di sini komunitas pembatik cilik ini terdiri dari siswa-siswa lintas sekolah binaan di daerah Gedang Sari. Jadi selain daripada sekolah binaan kita juga ada sekolah-sekolah binaan, sekolah-sekolah lain yang ingin bergabung, monggo. Jadi para siswa merupakan anak-anak yang terpilih dari setiap sekolah binaan karena mereka minat dan bakat khusus untuk membatik. Jadi kita juga nggak paksain gitu bahwa semua siswa harus menjadi entrepreneur. Enggak. Jadi dari saat awal masuk SMK itu kita pilah-pilah, kita berikan tes mana yang cocok untuk jadi entrepreneur, mana yang cocok untuk jadi pekerja. Nah, kenapa sih kita mau bangun komunitas pembatik cilik ini? Tujuannya tuh ini paling nggak tuh kita ngasih panggung gitu bagi anak-anak untuk mengeksplorasi bakat dan minat membatik. Itu salah satunya. Terus yang kedua, kita juga harus mengapresiasi mereka gitu. Karena kan ini bukan hanya batiknya yang kita jual, tapi kita ingin menjual cerita. Jadi batik itu bercerita, jadi kita ingin menjual cerita, bukan hanya batiknya. Ya, terus kita juga mendukung perekonomian masyarakat. Jadi kita membangun UMKM di wilayah binaan KBA itu, Kampung Berseri Astra. Terus kita juga ada sinergi pilar program pendidikan ini dengan kewirausahaan di Kampung Berseri Astra. Selain itu, kita juga karena kita ngelihat bahwa Gedang Sari ini kaya kebudayaannya, terutama dalam bidang karya seni batik. Nah, kita insya Allah, jadi dari hasil karya-karya mereka, kita juga bantu jualin gitu. Kita berikan juga binaan kepada calon-calon UKM ini dengan yayasan kami yang lain. Kami mempunyai ada yayasan Dharma Bakti Astra. Di Astra juga dimiliki oleh Astra International, salah satu yayasan juga yang memberikan pembinaan terhadap calon-calon UKM ini gitu loh. Jadi mereka nantinya bisa menjadi UKM. Itu sih kira-kira. Jadi memang pertama-tama kita menginginkan komunitas pembatik cilik, tapi nantinya kami juga mempunyai kampung pembatik cilik gitu. Jadi komunitasnya dulu kami bentuk. Kalau misalnya memang sudah berhasil, kami ingin membentuk kampung. Tapi memang ini juga sudah kami bicarakan kepada Pemda setempat, karena Mas Victor, kita tuh nggak bisa melakukan semuanya ini sendiri. Kita harus ada dukungan dari Pemda setempat, dari desa setempat, semuanya itu kami gabung semuanya, dan terutama yang tadi Pak Kris sudah sampaikan dengan komite sekolahnya. Itu sih kira-kira. Baik. Mas Victor, saya boleh tambah, ini menarik. Mas Victor, saya tanya dulu, mungkin Bapak Ibu pendengar bisa juga mendengarkan. Tahukah bahwa Jogja menjadi kota batik dunia? Mas Victor udah tahu? Saya dengar. Sejak kapan? Sejak kapan? Nah, ini harus saya buka dulu, Pak, kalau sejak kapan. Jadi ini fakta sejarah dunia sudah menganugerahkan Jogja adalah kota batik dunia oleh UNESCO. Betul. Itu sejak tahun 2014 sudah ketika di Dongyang, Tiongkok. Ya. Nah, kenapa kami juga masuk di Gedang Sari dengan keterampilan, keahlian, kearifan lokal batik juga? Ini adalah dalam rangka mensupport Jogja harus tetap menjadi kota batik dunia, Mas. Nah, mulainya dari mana? Regenerasi harus ada, Mas. Nah, apakah waktu itu sudah terpikir ya bahwa generasi yang tua itu akhirnya pada saat tertentu sudah hilang? Percaya nggak itu? Nah, untuk itulah estafet harus dikerjakan, harus dimulai dengan pendidikan sejak usia dini, Mas.
Makanya sejak SD itulah kami melakukan pembinaan, pendampingan, pembelajaran tentang perbatikan. Nah, mohon diingat Mas, kami hadir di sekolah-sekolah itu tidak sekedar mengajarkan, tapi seluruh fasilitas perbatikan itu terpenuhi. Kita punya namanya IPAL, ya, instalasi pembuangan limbah. Ya, pewarnaannya bagaimana? Karena pewarnaan di sana pewarnaan alam, Mas. Ya. Alat untuk menciptakan pewarnaan pun kami sudah penuhi di SMK. Di Gedang Sari, boleh dicek di sana. Ya. Jadi tinggal sekarang bagaimana menciptakan karya yang terbaik. Bahkan di sana sudah ada paten, ya, diciptakan motif batik karya Gedang Sari, sudah ada. Nah, makanya kami ingin Bapak Ibu pendengar Yogyakarta, monggo rawuh di Gedang Sari, lihat sekolah kami, belilah, diboronglah itu batik-batik. Ya. Karena yang kita jual bukan batiknya, Mas, tapi sejarah atau ceritanya. Story-nya. Betul. Nah, itu cerita ininya, Mas, termasuk yang di Pandak Bantul, Mas Victo, kami juga menciptakan komunitas pembatik cilik. Itu kira-kira tambahan saya yang menarik, bahwa Gedang Sari bagian dari Jogja Kota Batik Dunia. Baik. Kita break dulu, Smart Listeners. Ada Pak Kris dan juga Bu Hera yang nanti masih akan bersama dengan kita sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kita jeda komersial break berikut ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bu Hera, Pak Kris. Monggo. Ini lumayan sih, banyak yang bergabung nih. Kalau ngomong pendidikan emang suka banyak tiba-tiba ya. tapi pasti mintanya kapan sekolah kita bisa dibina. Terima kasih sudah dijelaskan, Bu Hera. Mau saya bacakan sekarang atau sekalian, Ibu? Karena ini tinggal... Boleh, terserah. Oke, siap. Nanti sekalian aja, nggih? Nggih. Oke, siap. Kita masuk lagi, Bu Hera, Pak Kris. Mari kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan.
Baik, Smart Listeners, kita kembali hadir di segmen ketiga kali ini. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Kalau kita mengangkat dunia pendidikan, pasti yang tanya banyak, apalagi tuan rumahnya Jogja, aduh, praktisinya juga banyak sekali. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pendidikan pun banjir di pagi hari ini. Mungkin nanti Bu Hera dan Pak Kris, saya tuh agak berat juga minta ini, tapi mungkin apa ya, singkat-singkat dan jelas saja ya, karena banyak sekali yang gabung. Oke, saya mulai bacakan satu-satu nggih. Ini saya ke Pak Januar, beliau ada di Condong Catur, Yogyakarta. Saya mau tanya Smart FM, selamat pagi untuk kedua narasumber. Pak, untuk program YPA MDR ini, apakah mendaftar atau kemudian dari teman-teman YPA MDR sendiri yang mengamati atau observasi kemudian dipilih sekolahnya? Begitu. Saya ke Kris, silakan. Pak Kris, oke, monggo Pak Kris. Daftar atau diobservasi, Pak Kris? Observasi, Pak. Survei kita. Pak Kris? Lagi nggak ada. Jadi gini, Mas Victor, pada saat itu kita kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus kerjasama dengan Pemda setempat. Betul. Jadi pada saat kita memilih sekolah itu, waktu itu Gunung Kidul itu memang terpilih menjadi daerah yang paling terbelakang waktu di wilayah Jogja. Jadi kita kerjasama dengan Pemdanya untuk memilih sekolah-sekolah mana saja. Nah, dasar itu kami nggak memilih sendiri, jadi kami bekerja sama Pemda. Maka itu kenapa kok tadi Pak Kris bilang bahwa semua sekolah yang kita bina itu adalah sekolah negeri, jadi tidak mendaftar. Nah, kebetulan memang akhir-akhir ini kami kan sekarang total sekolah binaan kami semuanya di seluruh Indonesia itu totalnya sudah sekitar 106 sekarang. Wow. 106. Iya, betul. 106, dan itu sudah ada di selain Gunung Kidul, Bantul, ada di Lampung Selatan, ada di Kutai Barat, ada di Pacitan, Serang, Kupang, Rote, Kapuas, ada di Barito Utara, ada di Tangerang dan Majalengka. Dan akhir-akhir ini memang kita lebih ke arah timur, Mas Vito. Jadi ke NTT, ke Kalimantan Tengah yang 3-4T malah yang terdalam. Jadi daerah tertinggal, terluar, tertinggal, dan terdalam. Jadi karena memang kami ingin daerah-daerah yang terpencil itu pendidikannya dapat maju dan dapat sama seperti dengan sekolah-sekolah yang di kota gitu. Jadi memang untuk wilayah Jawa kami sudah tidak berikan lagi, tapi kami tuh mempunyai program yang kami sebut dengan program pengimbasan. Ya, jadi untuk sekolah-sekolah kami yang sudah unggul tadi itu monggo, kalau misalnya memang sekolah-sekolah lain mau nyontoh atau mau melihat apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah tersebut, atau kalau enggak, guru-guru kami itu dijadikan sebagai guru penggerak gitu ya. Kami sebutkan dengan guru penggerak. Jadi mereka juga dapat mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain agar sekolah-sekolah itu nanti dapat menyamakan posisinya dengan sekolah-sekolah kami gitu. Nah, terus gini Mas, untuk para pendengar juga, kami ini melakukan program yang kita sebut dengan ya sekarang karena memang kebetulan lagi pandemi, kami banyak melakukan webinar yang talk show, webinar, ngobrol bareng dengan para guru-guru, terus pelatihan itu kami lakukan secara berkala, reguler gitu, kami setiap bulan itu kami lakukan, dan tentunya itu bisa diikuti oleh seluruh guru non binaan. Nah, dari situ mungkin itu salah satu cara sebagai pengimbasan kami untuk sekolah-sekolah di luar sekolah binaan kami. Gitu, Mas. Jadi monggo kalau misalnya mau melihat dan mau mengikuti program-program kami secara reguler akan melakukan, contohnya nanti tanggal 21 April dalam rangka Hari Kartini kami buat webinar yang bisa diikuti oleh semuanya gitu, mengenai bagaimana menjadi pengusaha wanita terutama ya, tapi tentunya masih akan banyak lagi gitu semua program-program yang kami lakukan pas dilalah ya, dilalah pas pandemi, jadi kami juga bisa melakukan pengimbasan secara online gitu. Oke. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Bu Lanoke, beliau bertanya, selamat pagi narasumber,
kalau untuk pendampingan, apakah ada semacam tim yang hadir, kemudian sampai kapan, kemudian apakah ada dan bentuk pengawasannya seperti apa? Oke, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah ada tim yang kemudian hadir mendampingi, sampai kapan, dan bentuk pengawasannya oleh siapa? Begitu. Saya ke Bu Hera, ke Pak Kris. Boleh. Ini kan sebenarnya pertanyaannya ini berasal dari sekolah non binaan ya Mas ya. Oke, mungkin ya Ibu ya. Ya. Kalau misalnya memang sekolah non binaan kami tidak melakukan, kami hanya melakukan apa yang tadi sudah disebutkan kepada sekolah-sekolah binaan. Kebetulan memang kalau dalam hal sarana prasarana kami sudah tidak memberikan bantuan lagi karena sekolah kami semuanya sudah bagus-bagus. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang soft skill itu benar, kami melakukan pendampingan, kami melakukan evaluasi, kami bekerja sama dengan narasumber, itu tetap kami berikan. Nah, kalau misalnya untuk sekolah-sekolah non binaan bisa juga yang tadi seperti saya sebutkan tadi melalui webinar, melalui guru-guru penggerak kami itu bisa. Dan juga kebetulan contohnya kalau kayak di Bantul itu kepala dinasnya Pak Is ya, itu kepala dinas Kabupaten Bantul itu mengundang beberapa guru kami untuk program, kami mempunyai program yang kami sebut dengan gampang asik menyenangkan, program matematika gasing yang bekerja sama dengan Profesor Yohanes Surya itu di bidang matematika kami didik guru-guru kami untuk melakukan pelatihan matematika yang gampang. Nah, itu memang sangat mudah, metode gasing ini sangat mudah. Nah, kebetulan waktu itu Pemda Bantul sudah mengundang guru-guru non binaan untuk mengikuti pelatihan itu gitu. Itu salah satunya. Jadi melalui guru-guru penggerak itu, Mas. Gitu. Oke, baik. Ya, nambah ya Mas Victor, nambah. Ya gini, jadi yang pertama tadi terkait dengan pendaftaran dan seterusnya. Mungkin saya menambahkan sedikit bahwa kami ada konsep sinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang di sana, Mas. Jadi kita ingin dukungan itu oleh pihak pemerintah daerah. Ya, karena sejak awal kami masuk itu ada namanya MOU, ya, kesepahaman dulu, baru diturunkan menjadi perjanjian kerjasama dengan kepala dinas dan kepala sekolah, ya. Jadi kami ada perjanjian yang khusus seperti itu. Nah, kemudian yang tadi terkait dengan tim pendamping siapa, sampai kapan, oleh siapa. Nah, di struktur kami ada namanya PIC, Person in Charge, ya, yang bertanggung jawab di satu wilayah itu, Mas. Nah, kalau sebuah program ya terjadi di satu wilayah itu, PIC ini yang bertanggung jawab. Bagaimana kontaknya, hubungannya, relasinya kepada pemerintah daerah, kepala dinas utamanya, kepada kepala sekolah, kepada guru-guru. PIC inilah yang bertanggung jawab. Ya. Nah, kalau sampai kapan, itu sampai program itu nanti selesai. Ya, nanti berlanjut lagi. Tahun berikutnya, program apa lagi? Nah, berkesinambungan, Mas. Nah, itulah organisasi yang kita bentuk sehingga intensitas dari program itu betul-betul mengena. Ya, tapi yang penting adalah tadi dukungan dari kepala dinas yang terkait, khususnya kalau ini pendidikan ya dinas pendidikan. Ya. Bahkan kami pertanggungjawaban program ini kita sudah programkan untuk namanya laporan berbentuk audiensi dengan Bupati. Ya. Wow, oke. Setahun paling tidak 1 kali, paling tidak. Nah, itulah bentuk tanggung jawab kami, kehadiran YPMDR di daerah, ya, bagaimana perkembangan bantuan pendidikan itu, bagaimana prestasinya, ya, itu kami laporkan semua. Nah, itu bentuk dari kerjasama sinergitas dengan pemerintah daerah. Itu Mas Victor. Oke. Baik, saya masih ke Pak Kris untuk pertanyaan selanjutnya. Nanti ada pertanyaan yang terakhir ini dari Mas Febri, tapi ini ada Mas Amiruddin, beliau dari Sleman. Pak Kris, selamat pagi, dan Bu Hera, indikator keberhasilannya nanti seperti apa ya Pak? Ya. Kalau sudah dinyatakan berhasil mungkin ya. Iya. Ya, bagus, terima kasih. Dari awal kami sudah sampaikan bahwa kehadiran YPMDR dengan program-program pendidikan ini harus terukur. Ya, terukurnya apa? Dari sisi akademis misalnya. Ya.
Sehingga status sekolah itu harus punya status namanya akreditasi A. Karena ini tuntutan dari Kementerian Pendidikan. Betul. Dari versi kami punya ukuran tolak ukur namanya sekolah unggul. Ya, sekolah unggul itu apa? Tadi Ibu Hera sudah katakan di awal, berbasis ICT. Kemudian punya legalitas pengakuan namanya ISO 9001. ISO 9001 ini merupakan tolak ukur pengakuan internasional, Mas. Ya. Karena sekolah unggul itu harus berwawasan global tadi ya. Betul. Nah, kemudian status yang lain sekolah yang adiwiyata. Ya. Kemudian juga sekolah riset. Banyak faktornya seperti itu. Itu tolak ukur di mana keberhasilan prestasi sekolah tadi. Belum lagi prestasi yang lain ya, Mas. Saya siswa juara ini, juara itu. Betul. Kepala sekolah atau guru juara ini, juara itu. Itu wujud dari prestasi. Nah, yang menarik adalah kami tidak puas dengan tolak ukur dari sisi akademis atau non-akademis. Tetapi outcome-nya, Mas, itu output, saya bilang output. Tapi outcome-nya ini penting. Apa? Ya tadi misalnya, bahwa sekolah ini menjadi rujukan. Ya, misalnya tadi komite sekolahnya punya suatu usaha. Nah, itu menjadi outcome kami karena itu menjadi kemitraan sekolah yang baik seperti apa. Bahkan komite sekolah ini mengembangkan usahanya kolaborasi sinergi dengan program desa. Contoh di Pandak, saya apresiasi teman-teman di Pandak luar biasa. Sekarang sudah merintis namanya edu farming. Ada sebuah lahan di belakang SMP 4 Pandak, binaan kami, itu akan dijadikan edu farming, kerjasama dengan paguyuban desa yang namanya Lumbung Mataraman. Nah, itu adalah outcome kami, Mas. Nah, itu menjawab konsep eskalator tadi. Sekolah eskalator itu apa? Tidak meluluskan saja selesai SMK, tapi SMK yang bisa siswanya membangun komunitas usaha, berkolaborasi dengan komite sekolah, membangun daerahnya, tumbuhlah ekonomi kerakyatan. Nah, ini konsep eskalator seperti itu, Mas. Ya, kira-kira itu jawaban saya. Mungkin terlalu jelimet ya, tapi kira-kira tolak ukurnya ada ya, tolak ukurnya harus ada. Tapi menangkap, Pak. Jadi artinya ada indikatornya, kemudian ada rubrik penilaiannya lah semacam itu. Jadi exactly semuanya bisa terukur begitu. Oke. Saya mau break dulu sebelum nanti di segmen terakhir ada satu pertanyaan yang nanti mau saya berikan ke Bu Hera juga, sekaligus nanti masing-masing dari Bu Hera, Pak Kris juga sekaligus menutup ya di segmen terakhir. Kita break dulu. Di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Selain itu, Mas Victo, kita juga lakukan assessment. Jadi tiap tahun itu kita lakukan assessment terhadap sekolah-sekolah kita untuk melihat keberhasilannya. Smart Listener, sangat diperlukan keahlian lebih untuk memahami keinginan customer atau pelanggan kita tanpa terkesan mengintimidasi apalagi menggurui. Apakah kita sudah siap dengan strategi untuk bisa memahami keinginan customer? Dapatkan bahasan dan ilmunya hanya dalam 2 jam di webinar Smart Sales Marketing bersama Smart 102,1 FM Yogyakarta dengan tema meningkatkan omset dengan teknik bertanya. Dengan narasumber Sekar Tias Nareswati, Manajer Ace Hardware, Ketua Komisi Yogyakarta. Di Sabtu 27 Maret 2021 jam 9 pagi hingga 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan tiketnya gratis. Anda bisa daftar sekarang melalui indo.events/event/show/smart-fm. Webinar ini didukung oleh Bank BRI Kantor Cabang C di Tiro, Indo Events, dan Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Baik, Smart Listeners, kita kembali di perbincangan kita di segmen terakhir. Kita bersama dengan Bu Herawati yang di pagi hari ini, Ketua Pengurus YPMDR, dan juga Pak Kristanto, Sekretaris Pengurus YPMDR. Jadi kalau kita mau ngobrol soal pendidikan memang panjang sekali, tapi waktu kita tinggal 4 menit. Jadi kita sama-sama kita padatkan begitu. Pertanyaan terakhir dari Smart Listeners di pagi hari ini, Bu
Hera, ini ada dari Pak Febri di Bantul. Ibu, kapan dong ada pendampingan untuk kampung wisata? Kampung wisata, Bu Hera. Ya. Wisata di mana tuh Pak? Itu bukan Lubuk Mantaraman ya? Kurang tahu, Ibu. Ya, ya sebenarnya sih yang tadi sudah disampaikan ya, mungkin melalui ini aja, melalui sekolah-sekolah binaan kami gitu. Dan lagi pula kalau misalnya kita memang bisa memberikan pas kebetulan itu online ya, karena kita juga memberikan webinar-webinar yang sehubungan dengan kecakapan hidup. Nah itu juga mungkin bisa diikut sertakan gitu. Jadi nah ini nih saya mungkin tambahkan ya Mas Vito, kalau misalnya YPMDRI ini kan dalam hal lagi keadaan pandemi kayak gini, kita tuh banyak program-programnya ya. Jadi selama masa pandemi ini kita melakukan program latihan interaktif dan webinar untuk sekolah binaan dan juga non binaan kami. Itu setiap nanti mungkin bisa dilihat melalui website kami ya, ada di www.ypmdr.astra.com. Juga kita punya Facebook, punya YouTube, punya Instagram, itu mungkin bisa juga dilihat dari website kami program-program apa yang sedang kita laksanakan. Terus kita juga ada pembuatan modul-modul pembelajaran itu untuk sekolah-sekolah binaan kami. Terus kalau misalnya memang kebetulan lomba ya, kita punya lomba-lomba juga, kita punya lomba inovasi guru-guru sekolah binaan. Jadi kalau misalnya guru-guru binaan maupun non binaan yang mempunyai karya-karya inovasi itu bisa juga nanti ikut di lomba-lomba kami ini. Kebetulan juga nanti akan ada lomba yang di mana kita juga lakukan pembinaan ya terhadap yang ya kalau misalnya dibina itu sekolah-sekolah binaan kami. Nah, untuk kedepannya juga harapan kami memang guru-guru penggerak itu nantinya juga bisa mengimbaskan dan dapat menularkan apa yang kita sudah lakukan di sekolah-sekolah binaan kita agar supaya paling tidak cita-citanya Om William ya, yaitu salah satu filosofi catur dharma yang diyakini kami, yaitu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara itu dapat terwujud gitu. Pak Vito. Mungkin Pak Kris mau menambahkan, soalnya waktunya juga mepet. Ya, Mas Vito. Karena sudah mepet, mungkin sekaligus menutup nanti Pak Kris, kemudian terakhir nanti sekaligus. Okay. Mas Vito, terima kasih untuk kesempatannya terakhir ini kepada Bapak Ibu, warga Bantul, warga Gedang Sari. Kami berterima kasih bahwa kehadiran Astra di sana luar biasa disupport oleh masyarakat. Nah, hanya ingin kami sampaikan bahwa YPMDR sejak 13 tahun yang lalu masih terus mendampingi karena itu bagian dari portofolio kami. Nah, yang penting sesuai dengan konsep kami itu dunia pendidikan yang kami berikan ini kepada masyarakat Bantul dan Gedang Sari harus berdampak positif, berdampak pada ekonomi kerakyatan. Wujudnya adalah tadi kalau di Bantul ada pertanyaan, kok nggak ada pendampingan kampung wisata? Saya arahkan untuk diskusi dengan tim komite sekolah kami di Pandak Bantul. Mereka sudah merancang sebuah kampung berseri Astra juga, ya kami kandidatkan ke sana sebagai kampung berseri Astra dengan kerjasama aparat desa Lumbung Mataraman. Ya, silahkan belajar di sana, monggo. Untuk karena komite kami di sana sangat produktif. Sekarang punya usaha madu lebah, punya usaha kelengkeng, kemudian perikanan lele dan dengan gurami. Banyak lagi yang akan dikembangkan. Silahkan. Kami hadir untuk ekonomi kerakyatan di sana. Terima kasih untuk dukungan semuanya. Terima kasih kepada seluruh pendengar Smart FM. Ya. Monggo, Bu Hera, terakhir. Ya, terima kasih kepada seluruh pendengar Smart FM. Untuk ini, kami tetap akan melakukan pembinaan-pembinaan dan juga peningkatan pendidikan, walaupun sekarang memang sekolah-sekolah kami sudah mencapai unggul. Kami juga mempunyai program dalam COVID ini, dalam pandemi ini, nanti yang dapat seperti tadi saya sudah sampaikan, dapat diikut kesertakan kepada webinar kami.
Mungkin untuk ditambahkan sedikit ya, di sekolah-sekolah kami juga kami mempunyai program himbauan kurangi plastik, Mas Vito. Jadi ini sebagai bagian daripada program besarnya Astra, itu juga sudah di sekolah-sekolah kami, dan kami harapkan juga itu nanti bisa diikutin atau dicontoh kepada sekolah-sekolah yang lain ini mengenai himbauan pengurangan plastik kami. Jadi itu saja, mudah-mudahan apa yang kami sudah lakukan ini sesuai dengan yang tadi juga saya sudah sebutkan, yaitu Astra, yang diyakini Astra, filosofi kami adalah menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan tentunya program pendidikan ini juga dapat ke depannya itu dapat juga mengurangi tingkat pengangguran semuanya. Jadi dan pendidikan di daerah-daerah prasejahtera dan di daerah-daerah 3T itu juga nantinya dapat menjadi sama seperti dengan daerah-daerah yang ada di kota. Itu saja sih, terutama untuk daerah-daerah timur, Mas Vito, karena itu memang sekarang menjadi fokus kami di daerah Rote, di daerah Kupang, semuanya itu. Oke. Baik, Ketua Pengurus YPA MDR, Ibu Herawati Prasetyo. Bu Hera, terima kasih nggih. Terima kasih, Suwon, monggo sami-sami. Semoga juga selalu sukses. Salam sehat buat semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kris, Sekretaris Pengurus. Terima kasih. Bapak Sukses. Ibu sedoyo, Semoga tetap semangat membina. Baik. Terima kasih juga untuk Anda smart listeners yang sudah mendengarkan kami di pagi hari ini. Semoga informasi dari Yayasan Pendidikan Astra di pagi hari ini, Michael D. Ruslim, menjadi inspirasi untuk Anda untuk terus bergerak di dunia pendidikan dan memberikan dampak untuk yang lain. Di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Terima kasih. Terima kasih. Sugeng Enja.